Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Awal kalam permulaan kata, tiada rasanya untaian kata yang lebih pantas terdetik di hati dan terucap di lisan kita, melainkan kalimat tahlil dan tahmid yang tertuju kepada Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang kepada hamba-hambanya. Ialah Allah Azza wa Jalla. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat seorang baginda termulia, Habib tertinggi yang tak pernah korupsi, pucuk pimpinan alam, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rindu Farelina dari Pondok Pesantren Hidayatun Nas Tarok Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah sarahan yang berjudul Ikhtiar. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sebelum mereka sadar apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi terlebih dahulu, perlu kita ketahui apakah itu ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang diiringi doa kepada Allah agar usaha yang kita lakukan berhasil. Banyak orang yang merasa bisa tanpa bantuan dari orang lain. Contohnya, banyak orang yang stres dan menjadi penghuni dari rumah sakit jiwa karena gagal mewujudkan apa yang diinginkannya. Karena sesungguhnya doa tanpa adanya usaha hanyalah omong kosong. Dan usaha tanpa diiringi oleh doa hanyalah kesombongan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Putus asa bukanlah hal yang dilarang, namun jangan sampai terbuai dalam keputusasaan dan lupa untuk bangkit kembali. Karena keberhasilan dilihat bukan dari berapa banyak orang itu berhasil, namun dilihat dari berapa banyak dia bangkit dari kegagalannya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.